dalam bahasa Arab kisah itu disebut qissotun, tapi jamaknya bukan kisos tapi kosos. Jadi kalau Bapak nanti baca Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, secara kebahasaan harusnya ahsanal qisosi, tapi disebut kosos karena karakter kisah Al-Quran itu berbeda, yaitu kisah Al-Quran itu pasti benar. Nah, yang membenarkan ya keimanan kita tentunya. Dan menariknya, banyak temuan-temuan yang membuktikan bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran terbukti ada. Tentu tidak semuanya bisa dibuktikan. Kisah Nabi Adam sulit pembuktiannya, Pak. Tidak ada bukti apapun ketika Nabi Adam diciptakan, karena belum ada apapun saat itu, belum ada CCTV, belum ada apa. Ya keimanan yang membuat kita percaya. Baik, jadi karakter kitab suci itu memang penuh dengan cerita, dan beberapa cerita itu berulang-ulang. Al-Quran sendiri kalau saya boleh sampaikan, hitung kira-kira itu 4/5-nya itu isinya kisah, Pak. Al-Quran tuh ayatnya kan 6.236. Ayat Al-Quran tuh 6.236, 6236. Itu ayat hukumnya saja. Ayat hukum. Ada yang menghitung cuma 200, bahkan ada yang menghitung cuma 50. Karena ini sebenarnya ayat hukum apa ayat cerita sih? Karena kan kadang ada cerita memuat hukum. Nah, Bapak mengkategorikan ini ayat hukum atau ayat cerita? Jadi dari 6.236 paling banyak itu ya sekitar 200-an ayat hukum. Sangat sedikit Al-Quran membahas hukum, tapi Al-Quran lebih banyak membahas cerita-cerita, baik cerita yang sudah terjadi maupun cerita yang akan datang. Cerita yang terjadi berarti yang sudah terjadi, mungkin kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kisah yang akan datang ya kisah tentang kiamat, kisah yang akan kita alami di akhirat. Bahkan yang disebut kisah yang akan datang itu bisa berbeda, Pak ya. Ketika Nabi Muhammad itu mendapat wahyu surat Ar-Rum, gulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Itu bagi Nabi Muhammad kisah itu belum terjadi, di mana Romawi menang atas Persia. Tetapi bagi kita sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi di mana Romawi menang atas Persia. Baik. Jadi yang pertama, ini premis umumnya adalah Al-Quran penuh dengan kisah. Nah, tinggal kita berpikir, kenapa Al-Quran penuh dengan kisah? Bahkan ada surat yang isinya tuh, yang namanya tuh kisah, Al-Qasas. Al-Qasas itu artinya kisah-kisah. Nama surat dalam Al-Quran itu sekitar 50% itu diambil dari kisah yang ada di dalamnya. Al-Baqarah sapi, ada kisah sapi. Al-Kahf goa, ada kisah goa. Ali Imran ada kisah keluarga Imran. Al-Maidah ada kisah Maidah. Maidah itu hidangan yang Allah berikan langsung kepada Nabi Isa. Nanti ada surat Lut, ya kisah Nabi Lut. Surah Hud, surah apalagi Maryam, kisah Ibu Maryam, dan seterusnya. Baik, ini premis umum pertama bahwa Al-Quran penuh dengan kisah, dan mungkin salah satu hikmahnya adalah kita akan lebih mudah menyampaikan ide, gagasan, ajaran melalui cerita. Saya kasih gambaran begini, Pak. Kita ingat cerita Malin Kundang, mungkin sekali dua kali diceritakan saat kecil. Itu masih ingat, Pak, karena bentuknya adalah kisah. Padahal isinya adalah jangan durhaka pada ibu. Kalau Bapak ditanya pada ayat berapa kita nggak boleh durhaka, ada susah, Pak ya. Pada hadis mana larangan durhaka pada ibu itu ada susah mengingat. Tapi kalau cerita Malin Kundang ingat. Jadi lebih gampang menyampaikan ide, gagasan, ajaran dengan bercerita daripada dengan bahasa normatif hukum. Contoh lagi misalnya, ada tulisan dilarang mancing di sini. Orang tetap mancing, Pak. Ada. Tapi kalau ada cerita dulu pernah ada orang mancing di sini,
lalu orangnya sakit, itu orang nggak ada yang mancing, Pak. Ada satu daerah di Jawa Tengah itu semacam kayak danau kecil, itu ikannya gede-gede, Pak, sangat besar, tapi nggak ada yang mancing. Gara-gara ada cerita, yaitu tadi ada orang mancing padahal sudah dilarang, nekat dapat ikan mungkin besar dan banyak, setelah itu sakit parah. Nah, kalau larangan mancing, orang yang mancing di sini kena melanggar perda, hukumannya misalnya denda 10 juta, kurungan 3 bulan, ya tetap mancing. Tapi kalau ada cerita seperti itu, gara-gara mancing orang sakit, nggak ada yang mancing, Pak, walaupun tahu ikannya besar-besar. Nah, itu lagi-lagi karakter manusia seperti itu, lebih gampang menerima informasi dan ajaran kalau berbentuk cerita, lebih gampang diingat, lebih gampang diterima. Kemudian kisah dalam Al-Quran juga punya karakter mengulang-ulang. Nanti kisah Nabi Adam ada di surat Al-Baqarah, ada di surat Al-A'raf, dan surat-surat yang lain. Kisah Nabi Musa juga berulang. Beberapa kisah itu identik, artinya yang diulang itu mirip-mirip, bukan Nabi Adam saat penciptaan, Nabi Adam saat di surga, Nabi Adam, bukan, tapi kadang-kadang saat penciptaan Adam, di sini ada lagi saat penciptaan Nabi Adam, di sini juga diulang lagi, kira-kira seperti itu. Nah, ini mungkin juga karakter Al-Quran yang menyebut kisah secara berulang bisa kita pakai, yaitu kalau kita mau menanamkan nilai, ya kita ulang-ulang. Kita pengen orang menjadi karakter, memiliki karakter tertentu, kita ulang-ulang. Contohnya Indonesia itu sangat bagus dalam patriotisme, karena kita dari sekolah itu dibiasakan baca Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Anak-anak saja sekarang, nggak tahu kalau sekarang saya udah nggak nonton TV, Pak, ya, TV-nya ada masalah, rusak atau apa, saya nggak tahu. Tapi anak-anak itu lumayan apal lagu Perindo, Pak, ya. Indonesia baru, sejahtera tujuanmu. Itu gara-gara sering nonton Ipin Upin dan diselingi iklan Perindo, gitu kira-kira. Maka iklan mengulang, cerita mengulang itu adalah salah satu cara memasukkan informasi ke alam bawah sadar kita. Jadi kita dengan tanpa kita sadari tiba-tiba hafal saja gitu, tiba-tiba ingat saja. Itu juga yang kemudian kalau Bapak ini adalah guru, kita sering bikin display, Pak, ya. Materi pelajaran sekolah kita bikin gambarnya atau apapun itu, tempel di tembok-tembok kelas, sehingga ketika siswa masuk matanya tertuju pada tempelan tadi, dengan tidak sadar tiba-tiba hafal. Atau kalau Bapak lihat di jalan ada iklan-iklan tertentu yang kita sebenarnya nggak pengen tahu, tapi gara-gara sering lihat iklan itu jadi masuk alam bawah sadar. Nah, ini salah satu hikmah yang bisa kita ambil, yaitu ketika kita ingin mengajarkan sesuatu, menanamkan nilai, ya lakukanlah secara berulang-ulang dan lakukanlah dengan cara bercerita. Larangan mencuri itu ada pasalnya, tapi saya yakin nggak ada yang hafal di sini kecuali sebagian dari kita saja, kalau memang kerjanya di kantor pengacara misalnya, atau sebagai jaksa dan polisi. Karena susah dan tidak menyenangkan menghafal pasal-pasal. Beda kalau cerita.